Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matin la tuhsa. Wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa wa rasulil murtada sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi allazina nalu martabatal ulya wa manzilatal quswa, amma ba'du. Para pemirsa yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang bagus. Seperti biasa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali kajian kita dengan terlebih dahulu membacakan Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliyaillahi wa salihin wa suhada wal muttaqin bi anna Allahal karim yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kajian Asmaul Husna kita hari ini adalah nama Allah yang ke-21. Nama Allah yang ke-21 yaitu Al-Qabid. Al-Qabid. Al-Qabid itu biasanya diartikan yang maha menahan atau yang maha menegah atau yang maha memicikkan. Pada umumnya ditafsirkan di sini adalah yang maha menahan rezeki atau menegah rezeki, memicikkan rezeki. Artinya dari kata ini kita bisa memahami bahwa Allah lah yang menahan rezeki seseorang atau menyempitkan rezeki seseorang, tapi sebaliknya Allah juga yang memperluas dan memperbanyak rezeki seseorang. Artinya persoalan rezeki itu sesungguhnya terletak di tangan dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beruntung diberikan Allah rezeki yang banyak dan dia bisa memanfaatkan rezeki yang banyak itu juga untuk mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mendapat keberuntungan di sini. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki tetapi dia tidak memanfaatkan untuk kepentingan kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezekinya tidak membawa kepada keberuntungan pada dirinya sesungguhnya, bahkan akan membawa kepada kemudaratan. Apalagi semakin banyak rezeki diberikan Allah, semakin jauh dia dari Tuhan, semakin banyak maksiat dia lakukan, maka rezeki yang diberikan Tuhan itu akan menjadi azab yang luar biasa bagi yang bersangkutan. Ketika dia disuruh berzakat, dia tidak mau berzakat. Ketika ada tetangga yang menderita, dia tidak mau bantu. Ketika ada kepentingan-kepentingan sosial yang seharusnya dia berikan dukungan dan bantuan, dia tidak mau. Dia kikir, dia pelit, dia bakhil. Orang macam ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kita kembali kepada Al-Qabid. Tuhanlah yang menahan rezeki. Tuhanlah yang menyempitkan rezeki orang. Tuhan pula yang menegahkan rezeki seseorang. Jadi kalau misalnya minta maaf para pemirsa, ada orang yang sudah berusaha dengan seluruh tenaganya, dengan segenap pikirannya, dengan segenap kekuatannya, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang banyak dalam hidupnya, tapi ternyata usahanya belum berhasil. Dia belum bisa bangkit, dia belum bisa bangun, dia selalu terpuruk di bidang ekonomi. Sadarlah bahwa memang Allah lah yang menahan rezeki itu. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala juga melihat kenapa maka ditahan. Ada kesalahan-kesalahan yang bersangkutan, ada kesalahan orang itu, terutama kesalahan dalam taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketaatannya kepada Allah itu sangat minim atau dosa-dosa yang dilakukannya terlalu banyak.
sehingga sulit sekali rezeki itu dia dapatkan. Padahal rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menahan rezeki itu? Jawabannya Al-Qabid, Allah yang Maha menahan rezeki. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pemahaman tadi ada beberapa hal yang kita ingin bicarakan lebih lanjut. Yang pertama, Allah lah yang meluaskan, Allah pula yang menahan atau menyempitkan rezeki. Yakinkan betul-betul dalam keyakinan kita, Allah yang meluaskan rezeki, Allah pula yang menahan rezeki seseorang. Karena itulah maka orang yang bisa memahami ini semua dengan iman yang kuat kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa sakit hati dalam soal rezeki, dan tidak pula lupa daratan pada saat mendapatkan rezeki yang banyak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dari pemahaman Al-Qabid ini bisa kita pahami juga, Allah lah yang menutup pintu-pintu dan menghalangi kesejahteraan, kebahagiaan dan kesenangan seseorang. Jadi walaupun tadi orientasinya kepada menahan rezeki, tapi lebih jauh, lebih luas kita bisa mengatakan kesenangan, kebahagiaan, ya tentu saja kesejahteraan karena terkait dengan rezeki, itu semua Allah yang menentukan. Jadi artinya Allah bisa tahan dengan sifat Al-Qabidnya. Bisa jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, tapi ada yang ditahan. Apanya? Kebahagiaan yang ditahan Allah. Mungkin enggak? Orang yang banyak punya rezeki, usahanya lancar, sukses, karirnya meningkat, tapi dia sulit mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya karena berbagai persoalan yang dihadapi. Baik persoalan dalam rumah tangganya sendiri, persoalan lingkungan masyarakatnya, di lingkungan kerjanya, atau persoalan-persoalan lain yang lebih luas lagi. Sehingga dia tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia. Harta yang banyak dia dapatkan itu tidak membawa kepada ketenangan batin. Siapa yang menahan ketenangan, yang menahan orang supaya tidak tenang ini? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa bisa memahami ini. Ternyata dengan sifat Al-Qabid Allah Subhanahu wa taala, manusia harus waspada. Kebahagiaan yang selama ini dapat dari siapa? Dari Allah. Tapi bisakah Tuhan menahannya? Bisa. Orang yang asalnya bahagia berubah menjadi menderita. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Atsir mengatakan Al-Qabid adalah menahan rezeki dengan kebaikan hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurut pendapat Ibnu Atsir itu menahan rezeki orang justru karena kebaikan hati Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya seperti bahasa manusia ini. Jadi jangan dikira kalau orang tiba-tiba tidak mendapat rezeki itu Allah marah kepadanya, belum tentu. Justru dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala orang bisa jadi tidak diberikan rezeki yang banyak karena Tuhan menghendaki yang lain yang lebih baik untuk yang bersangkutan. Itu bisa jadi. Makanya para pemirsa, dalam konteks dengan rezeki ini sangat banyak tergantung kepada bagaimana sikap kita menghadapinya. Insya Allah kalau sikap kita baik, apapun yang kita dapat akhirnya adalah kebaikan. Muda itu belajar, narkoba itu sia-sia. Berkarya tanpa narkoba. Sehat itu tanpa narkoba. Gak usah deh kalau nyoba pakai narkoba. Hidup lebih berarti kalau kita dekat dengan keluarga, taat beribadah, dan sukses dalam berkarya. Katakan tidak pada narkoba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan singkat seperti tadi sudah bisa sebenarnya kita pahami. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menyempitkan. Karena itu maka konsekuensinya apa yang akan terjadi?
Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang miskin itu kaya. Asalnya miskin papa, bahkan sampai putus asa dalam hidup ini, berbagai usaha perjuangan yang sudah dilakukan tidak berhasil. Tiba-tiba Allah dengan cinta kasihnya memberikan rezeki kepada yang bersangkutan. Jadilah dia orang yang kaya raya. Itu bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang sering kita bicarakan, yang terpenting bagi kita orang beriman adalah dua hal. Pertama, terus saja berusaha. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Usaha dan doa, atau dibalik, doa dan usaha. Kemudian yang ketiga, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan, terima dan syukuri. Karena kalau kita bersyukur, maka nikmat akan diberikan Allah jauh lebih besar dari apa yang kita kehendaki atau kita minta. Insya Allah, karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, orang yang kaya bisa nggak menjadi miskin? Ya karena semuanya al-qabid di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menggenggam. Jadi al-qabid kadang-kadang diterjemahkan para pemirsa menggenggam juga, yang pegang itu. Allah yang menegah, Allah yang menahan, Allah yang memicikan, Allah juga yang menggenggamnya. Kendali berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang kaya raya berubah jadi miskin papa. Karena itu kalau misalnya diberikan Tuhan kekayaan, janganlah sombong dan angkuh dengan kekayaannya. Sebab kalau Tuhan menghendaki hanya dalam beberapa menit, bahkan hitungan detik, dia akan hancur berantakan. Mungkin para pemirsa sering mendengar ada sekian banyak gudang besar terbakar hangus, sekian banyak pabrik-pabrik terkenal terbakar hangus, sekian banyak rumah-rumah besar terbakar hangus, sekian banyak barang-barang dibawa di kapal, kapalnya tenggelam. Maka pemiliknya jadi bangkrut, hutangnya di sana sini sangat banyak dan tidak bisa dibayar lagi karena dia sudah terkena musibah seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak mustahil terjadi karena Allah yang pegang itu. Kita bisa jadi mengatakan kan diasuransi, iya kalau diasuransikan. Tapi ada yang lain, bisa ditipu orang misalnya, bisa dirampok orang misalnya, bisa dihianati orang misalnya. Maka kekayaan yang tadi melimpah ruah berubah menjadi hilang, tak berbekas. Yang ada adalah kemiskinan dan penderitaan. Siapa yang mengubah itu? Jawabannya adalah Al-Qabid, Allah yang maha menahan rezeki seseorang. Dulu dagangannya laku keras, tiba-tiba berubah menjadi sunyi sepi, seperti tidak berpenghuni lagi. Sunyi sepi, orang nggak ada yang datang ke tokonya. Bahkan orang lewat menoleh pun tidak. Ya tentu saja mungkin ada kesalahan dari si penjual atau si pemilik. Itu soal yang lain. Tapi yang pasti kalau Allah menghendaki, yang asalnya laris manis akan berubah menjadi sepi, sepertinya tidak pernah dilirik oleh orang lain. Akhirnya dia bangkrut, nauzubillahi min dzalik. Apalagi kalau sudah berani utang di sana, utang sini, utang sana, utang sini, pakai bunga lagi. Dan bunga sudah dinyatakan adalah haram, karena bunga itu sama dengan riba. Karena itulah maka orang yang biasanya berjualan atau berusaha dengan memanfaatkan pinjaman-pinjaman berbunga-bunga, di samping terancam dengan siksaan pedih dari Allah Subhanahu wa taala, juga sulit berkembang dengan baik karena usahanya tumbuh dan berkembang di atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata yang lebih halus. Kalau yang lebih kasar itu dikatakan, yang lebih tajam itu, dia berusaha di atas kemarahan dan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya tidak pantaslah kayaknya kalimatnya terlalu keras seperti itu. Tapi paling tidak seperti itulah. Orang yang biasanya suka pinjam hal-hal yang berbunga-bunga, maka orang itu sulit mendapatkan kebahagiaan karena usahanya tumbuh dan berkembang di atas sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikembangkan lebih luas lagi. Allah bisa saja menjadikan orang yang sakit menjadi sehat walafiat. Pernah nggak para pemirsa mendengar ada cerita orang yang bertahun-tahun sakit, sudah berpuluh-puluh dokter yang dimintakan pengobatannya, berbagai macam obat, bukan hanya obat-obat kimia, tapi juga obat-obat herbal, dimakan, diminum dan sebagainya.
tapi tidak kunjung berhenti sakitnya. Bahkan kelihatan makin parah, makin parah, makin parah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sembuhkan hanya dengan segelas air yang dibacakan ayat Al-Qur'an oleh ustadz atau tuan guru kita. Bismillahirrahmanirrahim, dia minum, tidak lama kemudian dia tidur lelap, besoknya dia bangun segar kembali dan penyakitnya seperti hilang tak berbekas. Itu bukanlah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita melalui aturan berobat secara medik, iya. Bahwa kita harus diperiksa, iya. Kemudian kita makan obat rutin berdasarkan resep yang diberikan oleh dokter, iya, silakan. Tapi bukan obat itu yang menyembuhkan. Bukan obat itu yang membuat orang sehat. Allah lah yang menyembuhkannya. Karena itu maka orang yang sadar betul dengan persoalan ini, dia makan obat tapi dia tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakitku dengan perantaraan obat ini. Engkaulah yang menyembuhkan, bukan obat ini yang menyembuhkan aku. Banyak para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang dengan gejala yang sama, dengan obat yang sama, dengan dokter yang sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu sembuh, yang satu makin parah bahkan meninggal dunia. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap gerak dan hidup manusia beriman, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan semua itu. Ini akan bikin kita tenang, tentram, aman, damai, dan tidak pernah pesimis menghadapi masa depan. Karena Allah bisa mengubah segala-galanya. Yang hartawan bisa berubah menjadi orang miskin. Yang sakit bisa berubah jadi sehat walafiat, dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Al-Qabid, Allah yang maha menahan rezeki, Allah yang maha menegahkan rezeki, Allah yang memicikkan rezeki. Tapi Allah juga yang meluaskan. Allah memberikan yang banyak, Allah juga menahannya. Karena itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat terkait dengan ini para pemirsa. Coba kita lihat ayat 26 surah Ar-Ra'd. Ayat 26 surah Ar-Ra'd. Kita pahami dan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bacaan ini makin menguatkan iman dan keyakinan kita kepada Allah yang memiliki kendali atas segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kita ulangi para pemirsa supaya jelas. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah yang meluaskan rezeki. Allah juga yang menyempitkannya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Illa mata', kesenangan yang sedikit. Jadi artinya Allah yang meluaskan rezeki, Allah pula yang menyempitkan. Ada orang yang sangat gembira dengan kehidupan di dunia, dia melupakan kehidupan akhirat. Padahal di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang lebih lama, lebih kekal, lebih abadi. Di dunia ini sifatnya fana dan hanya sebentar. Dan Allah tegaskan di sini, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya kesenangan yang bersifat sementara atau sedikit.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang lain surah Al-Isra ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melampahkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah pula yang menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Di sini kita lihat para pemirsa, Allah juga memberikan penegasan. Siapa yang melapangkan rezeki? Siapa yang memberikan rezeki? Yang memurahkan rezeki kepada hamba-hambanya? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa pula yang menyempitkannya, yang membatasinya, yang menahannya? Al-Qabid, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi melihat akan hamba-hambanya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Allah Maha tahu, Allah melihat dengan keadaan hamba-hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka dengan pengetahuan kita tentang nama Allah Al-Qabid ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di samping apa yang sudah kita bicarakan tadi. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikannya kepada kita. Berapapun yang kita dapat, terima itu dari Allah dengan penuh keridhaan dan senang hati. Syukuri, manfaatkan rezeki yang diberikan Allah itu untuk mengabdi kepadanya. Maka rezeki itu akan diberikan tambahan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkan para pemirsa dengan firman Allah yang sangat hafal kita insya Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka aku tambah nikmat itu, kata Allah. Tapi kalau kau kufur, tidak mau bersyukur pada nikmat yang kuberikan, maka kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Yang kedua, jangan pernah berputus asa mencari rezeki dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun kita gagal, kita belum berhasil, walaupun kita berusaha sudah macam-macam belum berhasil, selama hayat masih di kandung badan, tawakallah kepada Allah, berdoalah pada Allah, kemudian kita cari rezeki. Yakinkan bahwa Allah suatu saat akan mengabulkan doa kita dan menjadikan kita sukses. Jangan pernah putus asa. Yang ketiga, dekatkanlah diri kepada Allah, karena Allah pemberi rezeki tadi. Jangan lupa ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kaya, kalau mau sukses, mau berhasil, dekatkan pada Allah, karena Allah yang memberikan, Allah yang memiliki. Kemudian jangan lupa juga yang keempat, evaluasi diri. Kalau kita belum berhasil, jangan ada kesalahan pada kita sendiri. Periksa dulu, evaluasi dulu, koreksi dulu, cari jalan keluar. Insya Allah Allah berikan pertolongan. Kemudian tentu saja yang paling akhir itu kita berusaha melakukan perbaikan terhadap diri kita sendiri. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian sangat tergantung pada hati dan jiwa kita. Kita perbaiki hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Selama pikiran kita baik, semuanya insya Allah terasa baik. Hati kita baik, semua terasa baik. Perasaan kita baik, semuanya akan baik, insya Allah. Maka dengan perasaan semacam ini, maka Allah juga akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Semangatlah kita, optimislah menghadapi masa depan. Allah akan memberikan pertolongan selama kita mendekatkan diri dan bakti serta taat kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita mau melihat kira-kira apa manfaat yang bisa diperoleh dari orang yang mau mengamalkan atau membaca, berzikir dengan nama Allah Al-Qabid yang sudah kita bicarakan tadi. Kita masih melihat kepada buku Senjata Mukmin yang ditulis oleh ulama besar kita, Kiai Haji Husain Qadri di Martapura. Insya Allah pemirsa juga memiliki buku ini. Di halaman 50, di sini beliau mengatakan, Al-Qabid maknanya yang menegahkan atau memicikkan. Khasiatnya, ini para pemirsa, coba kita lihat apa khasiatnya. Barang siapa berzikir dengan dia,
seperti dikatanya ya qabid 1000 kali. Wah, ini 1000 kali ya qabid, ya qabid, ya qabid. Dengan niat menegakkan orang zalim daripada menzalim akan dia atau daripada menzalim akan orang lain, insya Allah tidak kuasa mereka itu atasnya pada malam dan hari itu sekalipun mereka berbuat. Jadi kalau ada orang lain atau diri kita sendiri mau dizalimi oleh orang lain, kita berdoa saja kepada Allah. Panggil nama Allah dengan nama ini, Al-Qabid, Al-Qabid 1000 kali. Insya Allah siang dan malam itu terpelihara dari kejahatan orang zalim. Walaupun dia berbuat tapi tidak akan sampai ke kita. Berikutnya kata beliau, dan barang siapa berzikir dengan dia tiap-tiap malam Jumat. Ini malam Jumat saja para pemirsa, 100 kali. Malam Jumat 100 kali, insya Allah bertambah hampir ia kepada Allah. Jadi kalau kita merasa jauh kepada Tuhan, coba tiap malam Jumat baca ya qabid, ya qabid, ya qabid, ya qabid 100 kali, insya Allah kita akan dekat pada Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, dan barang siapa menulis, ini ditulis para pemirsa, akan dia 40 hari berturut-turut atas roti dan dimakannya akan dia, insya Allah tidak merasa ia akan sakitnya dan kelaparan. Jadi kalau tidak sakit tapi tidak merasa, lapar tapi tidak merasa, ada amalannya. Tulislah ya qabid, ya qabid, ya qabid, itu 40 hari berturut-turut di atas roti dan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha bijaksana memberikan rezeki yang banyak kepada kita, dan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan itu, sehingga kita tetap dalam taat dan ibadah kepadanya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila haddatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa ilma. Allahumma hrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binul fahmi wa aftahna ababal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanah wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.